Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Erena Putri dari kelas TS 22C dengan nomor NIM 362210083. Di sini saya akan menjawab soal dari kimia teknik sebagai berikut. Yang pertama, yang A, apabila diketahui nomor atomnya 16, proton 16, nomor massa 32, maka berapakah jumlah neutron dan elektronnya? Dan sini kita akan menjawab. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang jumlah muatan, sama dengan 16 dikurang 0 hasilnya 16. Jumlah pada neutron, nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 32 dikurang 16 hasilnya 16. Yang B, apabila diketahui nomor massa atom 35 dan jumlah protonnya adalah 17, maka berapakah nilai nomor atom, elektron, dan neutronnya? Di sini kita akan menjawab. Jumlah proton sama dengan nomor atom, maka nilai nomor atom adalah 17. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang jumlah muatan, sama dengan 17 dikurang 0 hasilnya 17. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, sama dengan 35 dikurang 17 hasilnya 18. Yang C, apabila diketahui nomor atom 26 dan neutron 13, maka berapakah nilai proton, elektron, dan nomor massa dari lambang unsur tersebut? Di sini kita akan menjawab. Jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah proton adalah 26. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang jumlah muatan, sama dengan 26 dikurang 0 hasilnya 26. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, 26 dikurang 13 hasilnya 13, sama dengan proton ditambah neutron, 26 ditambah 13 hasilnya 39, jadi nomor massanya adalah 39. Yang D, jika unsur Ni memiliki nomor atom 28 dan nomor massa 59, ion Ni2+ memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron. Di sini kita akan menjawab. Jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah proton adalah 28. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang jumlah muatan, 28 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena nilai muatannya adalah plus 2. 28 dikurang 2 sama dengan 26. Jumlah pada neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom hasil sama dengan 59 dikurang 28 hasilnya 31. Nomor 2, lihatlah gambar di samping. Gambar di samping merupakan percobaan yang dilakukan untuk menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford. Kelemahan apa yang dimaksud? Jelaskan pula bagaimana mekanisme dan hasil dari percobaan tersebut. Di sini kita akan menjawab. Kelemahan teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif di tengah dan elektron-elektron yang mengelilinginya dan dalam orbit melingkar, mirip dengan model tata surya. Namun, teori ini memiliki kelemahan utama. Yang pertama, ada stabilitas orbit elektron. Berdasarkan hukum elektromagnetik, elektron yang bermuatan negatif seharusnya memancarkan energi dalam bentuk radiasi saat bergerak melingkar mengelilingi inti yang bermuatan positif. Ketika elektron memancarkan energi ini, kecepatannya akan berkurang dan akhirnya elektron tersebut akan jatuh ke dalam inti atom. Ini akan menyebabkan atom tersebut tidak stabil dan tidak mungkin bertahan lama. Yang kedua, spektrum atom yang tidak sesuai. Teori Rutherford tidak dapat menjelaskan garis-garis spektrum emisi yang teramati pada atom-atom tertentu. Kelemahan dari model Rutherford kemudian dijawab dengan model atom Bohr, yang lebih menjelaskan stabilitas atom dan garis-garis spektrum yang teramati. Percobaan yang mengarah ke model atom Bohr.
Model atom Bohr diperkenalkan setelah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford sendiri dan Bohr. Percobaan penting yang mendasari perubahan ini adalah percobaan hamburan elektron oleh Bohr yang menyelidiki spektrum atom hidrogen dan memperkenalkan konsep level energi kuantum. Mekanisme percobaan Bohr dan hasilnya. Mekanisme Bohr mengajukan bahwa elektron dalam atom dapat berada pada orbit yang memiliki energi tertentu, yang disebut level energi kuantum. Elektron dapat berpindah dari suatu level energi ke level energi yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan menyerap atau memancarkan sejumlah energi yang spesifik, yang setara dengan perbedaan energi antara dua level tersebut. Ini menjelaskan mengapa spektrum emisi atom hidrogen hanya terdiri dari garis-garis tertentu, bukan spektrum kontinu yang diharapkan oleh teori klasik. Hasil dengan model ini, Bohr berhasil menjelaskan garis-garis spektrum yang muncul pada atom hidrogen, serta mengatasi masalah stabilitas yang dihadapi model Rutherford. Dalam model Bohr, elektron tidak memancarkan energi selama bergerak dalam orbit tertentu yang stabil. Radiasi hanya dipancarkan ketika elektron melompat antara dua orbit yang berbeda. Dan di sini ada contoh gambar model atom Rutherford. Di sini kita bisa lihat benar seperti tata surya ya. Nomor 3. Tentukan konfigurasi elektron dengan metode Bohr dan kuantum, periode dan golongan pada unsur-unsur berikut. Yang A 25Mn, B 29Cu. Di sini kita akan menjawab dengan menentukan konfigurasi elektron dan golongan plus periodenya. Di sini sudah ada tabel untuk menentukan konfigurasi elektron dan golongan periodenya. 25Mn hasilnya K-nya 2, L-nya 8, M-nya 8, dan N-nya 7, dan sudah mendapatkan hasil 25. 2 ditambah 8, 10 ditambah 8, 18 ditambah 7, hasilnya 25. Dan berada di golongan 7B dan periodenya 4. 4 itu dari di sini. 1, 2, 3, 4. Dan 29Cu. K-nya 2, L-nya 8, M-nya 18, dan N-nya 1. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 18, 28, ditambah 1, 29. Jadi udah diketahui 29Cu dan berada di golongan 1B periode 4. Nah, ini gambar periodik unsurnya. 25Mn ada di 7B dan 29Cu ada di 1B. Di sini kita bisa melihatnya. Kita akan menentukan kuantumnya. Tadi sudah kita jawab hasil dari menentukan konfigurasi elektron, golongan plus periodenya. Sini ada 25Mn, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Dan kita akan menulis subkulitnya. Kita pakai kotak-kotak. Sini ada 2, 1, 2. Di sini juga ada 2, 1, 2. Di sini ada 6. Kita bikin 3 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 3S-nya 2. Kita bikin kotak 1, isinya 1, 2. 3P-nya 6, kotaknya sama 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4S-nya 2.
PTS-nya 2, jadi 1, 2, dan 3D-nya 5. Kita bikin kotaknya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari 3 kotak ini yang tidak terpenuhi adalah ini. Cuman karena ada 1. Di sini kita udah menemukan kuantumnya ya, 25. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. 2 ditambah 6 ditambah 2, 10. Jadi 10 tambah 10, 25. Ditambah 5, 25. Dan sekarang menentukan kuantum yang 29 CO sama dengan 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, 3P 6, 4S 2, 3D 9. Nah, kita akan mengisi subkulitnya sama seperti tadi dikotakin. Ini kita akan membuat kotaknya. 1S nya itu ada 2, 1, 2. Dan 2S nya itu ada 2 juga. Jadi 1, 2, 2P nya ada 6. Kita bikin kotaknya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dan 3S nya ada 2. Kita bikin satu kotak. 1, 2. 3P nya ada 6 dan kita bikin 3 kotak. 1, 2, 3. Karena isinya ada 6 jadi kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan PTS nya ada 2, kita bikin kotak 1, isinya ada 2. 1, 2. Dan 3D nya 9. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin kotaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama seperti yang 25, yang terakhirnya terisi hanya 1. Dan sini kita udah menentukan kuantumnya 29 CO. 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. 2 ditambah 6 ditambah 2, 10. Yang ditambah 9. 10 ditambah 10 ditambah 9 hasilnya 29. Dan sudah kita ketahui ya menentukan kuantumnya. Dan ini adalah urutan pengisian elektron dalam subkulit atom yang tadi kita sudah menentukan. Kita bisa mengisinya dari sini, dari panah-panah di sini. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Nomor 4, jika diamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita terdapat keterkaitannya dengan sifat ikatan kimia, salah satunya air dan minyak yang tidak dapat larut atau menyatu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan sifat ikatan kimia. Sini kita akan menjawab. Minyak yang tumpah di laut selalu terlihat di permukaan. Oli motor yang jatuh dalam genangan air juga terlihat berkilau. Bahkan minyak salad juga tidak bisa bercampur dengan saus salad. Dilansir dari Scientific American, air dan minyak tidak bisa tercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif. Sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain.
Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama dengan air, sedangkan minyak memiliki jenis molekul dan nonpolar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak dapat mengikat saat air dan minyak diguncangkan dalam sebuah botol. Memang akan terlihat bercampur untuk beberapa saat, setelah itu keduanya akan mulai berpisah lagi. Setelah diguncangkan, minyak akan pecah menjadi manik-manik kecil dan akan bersatu kembali dengan minyak lainnya dan berpisah dengan air. Hal ini karena molekul air saling menarik satu sama lain, sedangkan minyak akan saling menempel. Kemudian membentuk dua lapisan. Biasanya air akan berada di bawah, sedangkan minyak di atas air. Hal ini karena minyak kurang padat dibandingkan air. Di sini saya akan menampilkan video pemisahan air dan minyak menggunakan alat sederhana. Punya larutan air dan juga minyak yang jika dicampurkan maka keduanya tidak akan bercampur. Oke, jika kita mencampurkan air dan juga minyak ke dalam corong pemisah atau botol ini, maka akan tampak lapisan yang memisahkan Dan terlihat kedua larutan tersebut. Dan terlihat di sini minyak sama air tidak dapat bercampur. Minyak ada di atas dan air ada di bawah. Karena keduanya tidak bisa saling menyatu ya, ini terlihat jelas lapisannya. Untuk pemisahannya maka kita tinggal menurunkan saja ini karena kita tidak punya itu ya, kita tidak punya kerang, langsung saja. Oke, dapat dilihat bahwa hanya ada air yang ada di sini. Kita akan balik lagi ke materi. Air dan minyak tetap bisa dicampurkan, namun harus menambahkan pengemuisi. Pengemuisi merupakan molekul dengan satu ujung polar dan satu ujung nonpolar. Salah satunya menggunakan sabun atau deterjen. Minyak dan sabun diguncangkan secara bersamaan dan menimbulkan banyak busa. Campurannya akan berwarna keruh atau kuning. Molekul pada deterjen akan menjadi jembatan antara molekul minyak dan air, sehingga minyak dan air tidak dapat dipisahkan. Sabun merupakan benda yang pas untuk mencuci segala bentuk barang untuk menghilangkan minyak dengan mudah. Kalau nomor 5 atau yang terakhir, diketahui terdapat batu kapur ada CaCO3 yang memiliki massa 10 gram dan MR-nya CaCO3 100. Dan kita diminta untuk menentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan. Sebelumnya kita cari mol dari CaCO3 itu sendiri dengan rumus massa dibagi dengan MR-nya. Karena masanya sudah diketahui yaitu 10 gram dan dibagi MR 100 dan mendapatkan hasil 0,1 mol. Kemudian kita lihat reaksinya, yaitu karena mol dari CaCO3 kita sudah dapatkan yaitu 0,1 mol, maka mol senyawa dari yang lain juga bisa kita dapatkan karena mol sebanding dengan koefisiennya. Maka mol dari 2HCl yang ini 2 kali 0,1 mol, maka didapatkan 0,2 mol. Sedangkan mol dari CaCl2, H2O, CO2, karena mereka memiliki koefisiennya 1, maka molnya adalah 0,1. Nah, di sini 0,1. Karena kita akan menentukan volume dari gas karbon dioksida, maka kita akan menggunakan rumus ini N dikali 22,4, di mana
N itu mol dari CO2. CO2. Karena mol yang sudah kita dapatkan tadi adalah 0,1 mol dikali 22,4, maka didapatkan volume gas CO2 adalah 2,24 liter. Nah, ini hasil dari nomor 5, hasilnya 2,24 liter. Terima kasih.